Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran prakarya untuk materi kali ini. Di semester kedua untuk kelas 7 kita akan meneruskan pembahasan di minggu yang lalu ya, yaitu tentang pengolahan dan proses bahan limbah lunak. Sekarang pengolahan dan prosesnya. Sedikit saja akan Bapak jelaskan. Nah, sebelum kita ke proses pengolahannya, ada 3 prinsip yang wajib diketahui ketika proses pengolahan limbah lunak, yaitu prinsip 3R, yaitu yang pertama adalah mengurangi, reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Nah, semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Nah, harus mengurangi terlebih dahulu. Kemudian ada menggunakan kembali, reuse, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Nah, pemakaian barang ini, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Nah, kemudian ada mendaur ulang atau recycle. Nah, barang-barang yang sudah tidak berguna itu bisa didaur ulang kembali. Tetapi ini tidak semua barang juga bisa didaur ulang. Tapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Ya, pernah dibahas kalau tidak salah di minggu yang lalu beberapa contoh, misalkan bungkus kopi ya, bungkus kopi kemasan. Nah, itu jika dikumpulkan kita kita buat sesuatu, itu bisa menjadi sebuah kerajinan, contohnya misalkan tas dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan produk kerajinan itu berdasarkan wilayahnya. Apa saja? Yang pertama adalah ada berdasarkan pesisir pantai. Nah, limbah lunak organik yang tersedia biasanya sabut kelapa dan daun kelapa. Kemudian ada daerah pegunungan yang dihasilkan berupa kulit bawang, kulit kacang, biji-bijian, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian ada pertanian. Pertanian itu contohnya adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun, kulit bawang, dan pelepah pisang. Kemudian untuk perkotaan itu berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, surutan kayu, atau seperti yang Bapak bilang tadi, bungkus kemasan kopi kemasan, itu salah satunya. Nah, kemudian proses pengolahan bahan limbah lunak. Yang pertama, prosesnya itu bisa dibagi menjadi 6. 1. Pemilahan bahan, kemudian pembersihan bahan, kemudian ada pengeringan, ada pewarnaan, dan juga pengeringan kembali setelah pewarnaan, dan yang terakhir ada penghalusan bahan. Nah, ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah syarat kerajinannya adalah yaitu berdasarkan kegunaannya, harus mempunyai nilai guna yang sangat tinggi, utility. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur ya, itu pasti dipergunakan setiap hari. Jangan dibuat yang tidak ada gunanya sama sekali untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu contohnya harus ada nilai gunanya ketika membuat suatu kerajinan. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Comfortable atau kenyamanan itu ketika membuat sesuatu itu tentunya harus nyaman ya, nyaman bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya. Terkadang ketika kita membuat cangkir dari bahan sesuatu akan lebih nyaman ketika ada pegangan cangkirnya tersebut. Makanya ketika membuat sesuatu, kerajinan sesuatu itu akan lebih baik jika nyaman digunakan. Kemudian ada keluasan atau flexibility, yaitu kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud bendanya ya. Jadi contohnya adalah sepatu ya, sepatunya itu harus sesuai dengan ukuran pemakainya. Jangan kalian membuat sepatu
yang tadinya kalian pergunakan untuk manusia, tetapi kalian buat sepatu miniatur ya, yang pastinya itu tidak akan berguna bagi manusia tersebut. Kemudian ada keamanan atau safety, jadi tidak membahayakan tentunya barang-barang atau kerajinan tersebut tidak membahayakan. Yaitu contohnya komposisi zatnya, jadi supaya zat tersebut itu tidak berbahaya bagi manusia. Atau misalkan contoh gelas, piring, tidak ada bahan-bahan tajam, sisa-sisa dari bahan tersebut, ada benda tajam yang keluar dari kerajinan tersebut, contoh cangkir atau gelas, sehingga membahayakan tentunya bagi pengguna. Kemudian ada keindahan estetik, yaitu ya tentunya jika barang tersebut tidak indah, tentunya tidak akan dilirik oleh pemakai. Jadi dibuatlah seindah mungkin supaya bisa mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Nah, itu saja materi dari Bapak untuk kali ini, hanya meneruskan dari minggu yang lalu. Nah, untuk penugasannya minggu sekarang Bapak tidak akan memberikan tugas terlebih dahulu, hanya memberikan materi. Jadi penugasannya nanti akan diberikan di minggu depan ya. Di minggu depan. Jadi dipelajari dulu materi yang minggu yang lalu dan minggu ini. Kemudian nanti penugasannya di minggu yang akan datang ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.